Senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu, saudaraku sekalian dalam membagi sukacita Allah lewat firman Tuhan di siang hari ini. Dan izinkanlah saya menyampaikan satu pesan firman Tuhan dengan tema ataupun judul doa yang tersesat. Temanya apa, saudara? Emang doa bisa tersesat, saudara? Ini kayaknya judul yang baru pertama kali saudara dengar. Tetapi inilah kenyataannya kalau saudara nanti baca dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 saudara akan berkata, oh iya ya, kenapa doa kadangkala tidak didengar oleh Tuhan saudara? Kenapa doa kita enggak nyampe? Dan banyak orang berdoa, Tuhan kan saya sudah berdoa tetapi kok jawabannya masih belum ada. Pertanyaannya adalah apa yang salah? Doa tidak salah saudara. Dan pada saat engkau berdoa tidak salah. Tetapi ada sikap yang bertentangan dengan keinginan dan kemauannya Tuhan. Sehingga doa itu bisa tersesat. Iya. Coba kita gali kata tersesat. Saya ambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya catat bunyinya seperti ini. Tersesat bisa berarti salah jalan, tidak melalui jalan yang benar. Tersesat juga menganggap tahu jalan, padahal jalannya salah. Yang ketiga, ia tidak merasa salah, walaupun dia tahu jalannya sudah salah. Dan yang terakhir saya catat akhirnya, tidak pernah sampai pada tujuan. Maka orang-orang yang tersesat seperti itu saudara, dia harus balik. Ambil jalan yang sama mulai dari titik nol lagi, jalan sampai temukan jalan. Di dalam hidup kita Tuhan sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada yang lain, di muka bumi tidak ada yang lain. Banyak agama belajar tentang keselamatan. Tetapi tidak pernah menemukan keselamatan. Mereka berdoa tetapi dalam doanya masih minta petunjuk karena belum menemukan jalan. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa doa itu ternyata bisa tersesat. Saya doa agar supaya doa saudara tidak tersesat tetapi cospleng. Do you know what's the meaning of cospleng? Pokoknya langsung kita doa didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Karena urusan saudara adalah doa. Urusannya Tuhan menjawab doa. Katakan menjawab doa. Ayo kita sama-sama baca firman Tuhan, lihat firman Tuhan. Tidak usah lama-lama yuk saudara. Ayat 9 yuk kita baca sama-sama dalam Lukas pasal 18. Ayat 9 mulai, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan kepada orang yang menganggap apa saudara? Dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10 yuk sama-sama baca. 2 iya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk apa saudara? Berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut apa saudara? Pemungut cukai. Ayat 11 lagi yuk sama-sama 2 iya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya apa saudara? Begini ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Titik sampai di situ dulu sementara. Berarti ada 2 orang atau 2 kelompok orang yang beribadah, yang berdoa kepada Tuhan. Satu yang disebut orang Farisi. Satu dicatat dalam Alkitab, orang apa? Pemungut cukai. Siapa itu orang Farisi?
Orang Farisi dianggap sebagai orang yang tahu agama. Yang dianggap bahwa dia adalah dekat dengan Tuhan, seorang rohaniwan. Dan kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, maka peran orang-orang Farisi begitu dominan untuk menghakimi dan membunuh Yesus. Ada apa di balik itu semua, saudaraku sekalian? Orang Farisi, saudara, hidup pada abad pertama sebelum Masehi. Tetapi dia hidup zaman Yesus di abad pertama sesudah Masehi. Dan apa istimewanya orang Farisi? Sebelum saya masuk, saya mau menjelaskan sedikit tentang siapa itu orang Farisi. Di zaman Tuhan Yesus ada kelompok 4 mazhab. Yang disebut dengan orang Farisi, kalau saudara belajar firman Tuhan. Ada yang disebut dengan orang Saduki, ada yang disebut dengan kelompok Eseni, dan ada yang disebut orang Zelot. 4 kelompok ini, saudara. Maka orang-orang Farisi sering dikecam oleh Tuhan karena menganggap dirinya adalah orang yang paling benar. Saya orang rohaniwan, oh saya pendeta, saya tidak ada dosanya, saya suci. Kesucian itu tidak bisa diklaim oleh diri orang itu, saudara. Apalagi bicara tentang kesalehan. Kesalehan tidak bisa diklaim oleh personal atau seorang diri. Karena nilai kesalehan itu bukan sebuah ukuran. Yang mengukur adalah Tuhan. Engkau rajin berdoa, engkau rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Di mata Tuhan belum tentu disebut sebagai orang suci. Tetapi inilah klaim-klaim yang dilakukan oleh kelompok Farisi, saudara. Katanya orang rohaniwan, saudara, tetapi perhatikan kata kalimat ini. Dia klaim dirinya di dalam doa, tetapi dalam doa menyudutkan orang lain, menilai orang lain, bahwa orang lain itu tidak sebaik dirinya. Ini yang saya sebut sebagai kesombongan rohani. Hati-hati terhadap kesombongan rohani. Tanpa engkau sadari kalau engkau masuk wilayah itu, engkau sudah tersesat. Betul apa betul? Haleluya. Ayo renungkan baik-baik, saudara. Orang Farisi yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus, orang Farisi. Ada kelompok kedua yang disebut dengan orang Saduki. Orang yang tidak percaya terhadap sorga, tidak percaya terhadap malaikat. Ada kelompok Eseni dan salah satu jebolan kelompok Eseni adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi ada yang disebut dengan orang Selot, salah satunya orang Selot adalah Yusuf Arimatea. Dicatat di dalam Alkitab, saudara. Dan ini hendak menunjukkan kelompok-kelompok ini menganggap kelompoknya itu yang paling sahih. Pokoknya paling top di antara kelompok-kelompok yang lain. Di antara kelompok mereka juga bersaing, saudara. Maka ada kelompok para imam, kemudian ada kelompok-kelompok jemaat biasa, ada kelompok-kelompok yang mengasingkan diri dalam sebuah pertapaan. Itu ada dalam kelompok itu. Salah satunya ya ini Farisi. Farisi dari kata perusim. Perisim itu artinya yang memisahkan diri. Memisahkan diri dari apa? Memisahkan diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi tanpa mereka sadari kelakuannya persis orang-orang duniawi. Ini hanya orang yang memproklamirkan dirinya bahwa saya orang suci. Buktinya apa? Lihat ayatnya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama. Coba yang kuning baca sama-sama. 2 iya. Seperti semua orang lain. Ya termasuk kelompok-kelompok itu tadi. Dia beda. Dia memproklamirkan dirinya. Saya beda.
Saya bukan seperti semua orang ini. Saya bukan seperti semua orang-orang yang ada di Israel. Lihat tuh. Klaim-klaim seperti ini saudara muncul. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kalau saudara baca tentang seorang wanita yang ditangkap basah berzina. Yang nangkep siapa? Yang nangkep ini orang-orang Farisi. Pertanyaannya, kok dia tahu bahwa perempuan itu berzina? Jangan-jangan mereka berzina adalah kelompok ini, saudara. Walaupun itu masih tanda tanya. Kenapa dia tahu, dia klaim dan berani menghakimi bahwa dia atau wanita itu seorang penzina? Dibawa sama Yesus. Mereka ngotot sama Yesus, Tuhan kalau orang kedapatan berzina maka hukum Yahudi mengatakan harus dilempar, dirajam dengan batu sampai mati maho. Sampai innalillahi. Halo? Betul? Iya saudara. Tapi Yesus ngomong apa saudara? Kalau di antara kalian tidak pernah bikin dosa maka engkau punya hak. Lempar pertama kali dia dengan batu. Enggak ada. Maka saya berani kesimpulan bahwa orang Farisi semuanya adalah orang berdosa. Tetapi klaim terhadap doanya bahwa dia adalah orang yang suci. Sombong rohaninya saudara. Lanjut, saya baru menjelaskan. Belum khotbah. Sampai jam 3 sore. Saudara setuju? Siap? Saya enggak siap. Karena harus ganti di sesi yang lain saudara. Nanti kalau Pak Gembala datang dia bilang, Yulis, ngana belum kelar khotbah ngana. Iyo sampai jam 3. Lah kan jam 2 kita bagian kita. Nah kan saudara. Ayat 12 yuk kita baca lagi sama-sama. 2, iya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau bicara rohani saudara kalah. Halo? Saya kalah. Dia lakukan semua ritual-ritual agama, aturan-aturan agama dia lakukan. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani apa saudara? Menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Apa bedanya? Aku tidak sama seperti semua orang ini. Tapi pemungut cukai berdoa kepada Tuhan langsung. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Beda loh saudara. Bedanya jauh antara langit dan bumi. Karena bagi orang Farisi pemungut cukai ini adalah antek penjajah Roma. Karena mungutin pajak saudara. Dan dia bagiannya cukup tinggi, 30% pemungut cukai punya hak untuk ngambil dari pajak. Makanya pajak itu saudara yang dia tagihkan kepada rakyatnya 30% bagiannya. Dari dulu pemungut pajak itu kaya-kaya. Termasuk sampai hari ini pemungut pajak di Indonesia juga kaya-kaya. Dari mana dia ambil duit itu? Dari rakyat. Pemungut cukai ngambil dari mana? Dari rakyat. Makanya saudara kalau kita mikir gitu ya benar juga orang Farisi marah sama pemungut cukai. Karena pemungut cukai dianggap adalah seorang pengkhianat bagi bangsanya. Halo jamaah. Saudara yang kerja di pemerintahan, Departemen Keuangan khususnya dari Bea Cukai maupun tentang perpajakan, saudara bisa renungkan baik-baik. Kenapa gua kaya ya? Sedangkan gaji saya cuma segini.
Kok bisa? Nah, saudara renungkan dan bertobat. Amin. Bertobat seperti pemungut cukai. Kasihanilah aku, karena aku orang berdosa. Yang nilai bukan pendeta, yang nilai bukan saudara, yang nilai itu Tuhan. Makanya Sakeus, saudara, yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, kalau aku telah menyengsarakan dan merugikan rakyat Israel, aku akan ganti 4 kali lipat. Kerjaannya apa itu? Sakeus kerjaannya apa? Sama, pemungut cukai. Kaya-kaya, saudara. Amin. Haleluya. Iya. Ayat 14 yuk baca lagi sama-sama. 2 iya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ya Pak Saudara, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berarti kalau kita doa tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Tuhan, kenapa orang yang tidak percaya sama Tuhan kok kaya-kaya? Kita yang udah percaya sama Tuhan hidupnya pas-pasan. Saudara senang hidup jadi orang kaya atau pas-pasan? Kaya mana? Pas saya tidak punya rumah, kebeli rumah. Pas saya tidak punya mobil, pas ada duit dan akhirnya saya bisa beli rumah. Pas ini, pas itu, kaya mana? Kaya itu dalam mengerti dan sebuah kesadaran dalam pikir dan batin kita. Makanya orang yang pandai mengolah pikir, mengolah batin, kaya-kaya dia. Kenapa saudara? Karena orang seperti itu adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Betul? Enggak nuntut sama Tuhan. Tuhan lihat orang lain enggak percaya Tuhan kok hidupnya kaya-kaya. Saya yang setia doa nungging balik. Kok hidupnya kayak seperti ini aja. Hayai centai pong cecilang koa. Yang artinya hanya Tuhan yang tahu. Karena saudara enggak tahu kan? Coba lihat kiri kanan kasih senyum. Tanya sama dia, kok tegang banget ya? Kamu pemungut cukai ya? Ya saudara. Itu perbedaan nilai. Tapi Tuhan tidak menilai dari apa yang dia punya. Tuhan menilai dari hati seseorang. Makanya kalau engkau melihat orang salah, jangan langsung menghakimi, jangan-jangan dia nggak salah. Penilaian kita yang salah. Nah kan, akhirnya kita terjerumus masuk dalam bilangan orang-orang yang suka menghakimi. Wah, engkau telah jadi Tuhan untuk dirimu sendiri, tambah dosa, saudara. Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa doa bisa tersesat? Dari penjelasan saya tadi, saudara bisa nangkep. Kenapa doa bisa tersesat, saudara? Satu, karena dipanjatkan dengan pongah atau dengan kesombongan. Yang lain jelek, yang lain brengsek, yang lain bodoh. Gua doang yang pandai, cerdas, hebat, dahsyat, luar biasa. Itu kan klaim sepihak namanya. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita kalau doa jangan dengan kesombongan. Tersesat doa kita, saudara, enggak nyampe. Betul apa betul? Coba ngomong betul gitu. Lagi ngomong yang kencang lagi, betul. Kalau saudara diem kedinginan, saudara AC-nya kenceng. Saya yang di depan aja dingin apalagi saudara. Halo jamaah. Yang kedua, kenapa doa bisa tersesat? Karena menganggap diri benar. Dan menganggap doanya pasti benar. Kalau dia merasa benar, doanya benar, pasti semuanya benar. Apakah begitu model doa kita? Sedangkan doa kita
disertai dengan tidak bimbang, tidak ragu. Betul? Itu bicara tentang apa? Iman. Maka doa itu juga didasarkan atas iman. Bukan menganggap diri kita sendiri. Benar, saudara. Engkau telah melangkahi kodratnya Allah sebagai sang pencipta langit dan bumi. Engkau merasa lebih tinggi dari Tuhan itu. Makanya tidak heran ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mengampuni orang berdosa, yang pertama kali protes adalah orang Farisi. Dia menghujat Allah. Dia tidak tahu dia Allah sendiri loh, saudara. Pantas bisa mengampuni, ya jelas Tuhan yang datang untuk mengampuni kita kok. Tuhan datang untuk mengambil alih hidup kita supaya hidup kita dalam keberdosaan diangkatnya keluar dari dosa, masuk dalam kemuliaan Allah yang terang benderang. Makanya kata eklesia, keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Eklesia, itulah yang disebut dengan gereja. Apa saudara? Gereja. Gereja itu apa? Gereja itu bukan hanya sekedar institusi ataupun lembaga atau bangunan seperti ini. Gereja itu adalah hatimu sendiri. Sini tempatnya di mana saudara? Sini. Coba angkat tangan bilang di sini. Haleluya. Di sini itu gereja. Yesus bertahta, Roh Kudus bertahta di sini. Makanya kalau engkau kurang enak badan, lagi kurang sehat, doanya gini, Tuhan Yesus, tubuhku adalah bait roh Allah dan bukan tempat penyakit. Bilang amin. Iya, nanti kita mau perjamuan suci. Supaya kita mengambil bagian dari perjamuan suci ini. Amin, saudara? Iya. Yang ketiga, kenapa doa bisa tersesat? Karena doa dinaikkan dengan kebencian. Dan kalimat yang bernada penghakiman. Tuh lihat. Makanya Tuhan bilang kalau engkau datang ke rumah Tuhan, beresin dulu hatimu. Jangan sampai ada kebencian. Nanti kalau ada kebencian doanya gimana? Doanya gini, kutukin dia Tuhan. Biar dia mati dia Tuhan. Akhirnya doanya penghakiman seperti itu saudara. Betul tidak? Engkau marah sama seseorang, doamu gimana? Supaya dia kualat Tuhan. Cabut nyawanya Tuhan. Nah, itu doa siapa model begitu? Itu doa-doa mereka itu orang-orang Farisi. Makanya Tuhan bilang, engkau orang munafik. Makanya dalam perjanjian baru, orang Farisi itu disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang apa saudara? Orang munafik. Apa itu munafik? Perkataan dan perbuatan berbeda. Dari kata hypocrite. Bahasa Yunaninya hipokrites. Artinya apa? Artinya orang yang pandai memainkan peran. Dia cuma sekedar artis, aktor, pandai memainkan peran. Perannya bagus. Makanya ada lagunya, di dunia ini panggung sandiwara. Semuanya mudah berubah. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Tahu lagu itu? Bu Heni tahu lagu itu? Tahu ya Ibu ya? Pak tahu lagu itu? Tahuan umurnya udah berapa kan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Munafik. Makanya orang Farisi disebut sebagai orang munafik. Kalau orang Indonesia bilang itu munak banget sih dia. Muka nabi pikiran kotor. Nah itu munak tuh. Orang-orang munak. Coba lihat kiri kananmu. Manggut-manggut aja saudara. Gak usah nuduh. Jangan sampai munak lu ya. Muka nabi pikiran kotor. Munak. Munafik. Munafik itu. Haleluya. Nah, yang keempat, kenapa doa bisa tersesat? Terlalu berani membandingkan kesalehan dirinya dengan orang lain.
Nggak bisa dia klaim, gua orang saleh. Lihat ya, perhatikan. Spiritnya sama. Semakin merasa diri suci, semakin merasa beribadah, semakin mendalami Taurat. Maka perhatikan baik-baik, orang model begitu makin jahat. Dan perhatikan di Indonesia, makin dia beragama, mendalami agama, makin jahat dia. Merasa paling benar. Makanya terjadi intoleran di mana-mana kan? Kenapa? Karena dia pikir agamanya yang paling benar. Tindakannya paling benar. Yang lain brengsek semuanya. Dan itu terjadi. Spiritnya sama. Itu spirit iblis namanya. Di dalamnya penuh dengan kebencian dan penghancuran. Spirit iblis. Itulah yang dimiliki oleh kaum Farisi, saudara. Makanya kita tidak boleh tiru itu. Setuju? Amin. Haleluya. Tidak boleh ditiru, saudara. Kenapa? Karena mereka jauh dari yang namanya kasih. Isinya cuma kebencian kok. Oh, darahnya halal. Dracula kan dia kan? Dan itu klaim-klaim. Dan sampai hari ini masih kita dengar. Itu spirit dari sini, saudara. Orang-orang Farisi, munafik itu. Dia beragama, tapi tidak bertuhan. Buktinya, loh kelakuannya, setan aja malu ngelihatnya. Ya gua setan gak kayak begitu kelakuan lu. Anak kecil lu tendangin, rumah ibadah lu rusakin. Gua kagak, gak pernah. Coba lihat. Rendah saudara, orang-orang model begitu tuh rendah. Dan kalau ditanya ilmu agamanya, udahlah gak usah belajar ilmu agama, tetapi hidup kita makin liar, makin jahat. Buat apa? Lebih baik kerja aja kan? Betul? Kerja diberkati Tuhan, hidup sehat, bisa mengasihi orang lain, kita bagi-bagi. Beragama nggak ada kerjaan, kerjaannya cuma ngerusak. Hayya, icentai pong cecilang koa. Jangan gitu kan saudara. Yang kelima, kenapa doa bisa tersesat? Pamer diri kepada Tuhan bahwa dirinya yang terbaik. Coba lihat. Orang terbaik. Nggak usah diproklamirkan saudara, orang lain yang nilai kok. Dari perbuatan kita saudara. Buah roh itu akan nampak, betul? Buah rohnya nampak. Jangan cuma lihat senyumnya. Tapi hatinya, muka manis, hati iblis. Tuhan nggak peduli model-model begitu. Dan akhirnya kita sadar, oh iya ya, janganlah ditiru saudara. Setuju? Kalau setuju bilang amin yang keras. Lebih keras lagi bilang aminnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Selanjutnya saudara, patut untuk kita renungkan bahwa ternyata doa itu adalah dialog kita dengan Sang Pencipta kita. Siapa kita? Kita itu ciptaannya, dan kalau kita diberikan kesempatan untuk dialog dengan Tuhan, ayo kita utarakan unek-unek kita sama Tuhan. Kita sampaikan permohonan permintaan kita kepada Tuhan, bukankah Dia Bapa dan kita adalah anak? Kalau Dia adalah Bapa dan kita adalah anak, anak yang meminta kepada Bapaknya, saudara, itu alamatnya tepat. Bukan minta sama tetangga. Itu malu-maluin orang tua, betul tidak? Iya. Alamatnya tepat. Maka Tuhan mengajarkan doa kepadamu, kepadaku, kepada kita semua dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami di mana tempatnya? Alamatnya tepat. Alamatnya apa saudara? Tepat. Di mana? Sorga. Datang kepada Bapa kita yang punya sorga. Bilang amin dong. Yang kedua, patut untuk direnungkan bahwa doa adalah permohonan kepada Bapa atas setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Saudara punya persoalannya sendiri-sendiri loh. Saya juga punya persoalan sendiri-sendiri. Betul? Saudara punya pergumulan, entah kecil, entah besar, itu adalah sebuah kesempatan
Agar supaya engkau makin intens dialog dengan Tuhan. Karena di balik itu semua ada mujizat. Catat itu baik-baik saudara. Ada apa? Ada mujizat. Ada mujizat saudara. Jadi kalau engkau memasuki sebuah tahap pergumulan, bertahanlah, bersabarlah. Amin. Jangan klaim kayak seperti orang Farisi tadi. Tuhan katanya engkau Allah yang hebat. Kalau engkau Allah yang hebat turun dong. Atur gua punya kehidupan. Siapa lu? Siapa kita saudara? Siapa kita? Kita ciptaannya. Apapun yang Tuhan lakukan saudara harus manut saja, taat. Taat itu enggak perlu tanya. Kok Tuhan orang lain itu hebat-hebat, kaya-kaya. Gua yang udah setia sama Tuhan masih miskin. Enggak usah klaim begitu saudara. Karena kehidupan itu bukan sementara kita ada di dunia ini. Amin. Kehidupan kita sampai kepada keabadian. Itu perlu kita catat. Sampai 70 tahun aja kita udah lelah, capek kok. Ngadepin pergumulan, aduh Tuhan, capek Tuhan. Orang yang udah sakit, saya pernah doain orang sakit, dia bilang, Pak Pendeta, ini sakit saya udah parah. Kalau Tuhan izinkan untuk milih saya lebih baik pulang aja. Udah capek. Capek hidup itu saudara. Halo? Amin? Coba suami istri bilang, capek ya sayang ya. Iya lihat wajahmu aja udah gua capek gua. Apalagi lihat kelakuan lu, capek gua. Nah ya kan? Itu suami istri aja capek. Aduh, gua capek mikirin lu. Dari dulu kita itu miskin kayak begini. Dikit-dikit nol sayang, sorry ya. Ini hasilnya nol lagi, nol lagi. Ya kayak Pertamina. Bu, dari nol ya. Pak, dari nol ya. Hidup begitu kan gak enak saudara. Ayo bapak-bapak sama istrinya. Ada depan suami istri. Bilang sayang, jangan nol melulu ya. Halo. Pak, Bu Eni sama bapak. Lihat-liatin tuh. Haleluya. Yang lain ngikut. Jangan ngeliatin gua doang. Kalau saya tanya banyak susahnya atau banyak senangnya hidup ini? Saudara saya tanya nih, ini pakai bahasa Indonesia loh ya. Kalau saya pakai bahasa Mandarin makin bingung nih nanti saudara. Padahal bahasa Mandarin gua kagak tahu. Sombong amat nih pendeta. Paling bisa haya gitu kan. Ni hao ma. Saudara jawabnya apa? Hao. Itu sentai pong ci lang kwa. Ku cao san la se ca sing ku cao kon pui. Coba artinya apa Ibu Heni? Nah kan nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak? Tolong terjemahin. Pak Andreas tahu? Nggak tahu kan? Nah, karena hanya Tuhan yang tahu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan akhirnya patut untuk kita renungkan bahwa doa adalah ajang perbaikan diri terhadap kesalahan dan dosa. Ajang perbaikan diri bukan ajang kesombongan dan kebencian saudara. Tersesat doa kita. Ya pasti nggak nyampe lah saudara. Dan yang keempat sebenarnya untuk direnungkan adalah bahwa doa itu wujud introspeksi terhadap semua doa yang salah yang pernah kita buat. Jangan saudara doa terhadap sebuah ketidakmampuan terhadap apa yang kau inginkan. Oh Tuhan, aku ingin jadi konglomerat. Usiamu udah 64, ya kan sudah 64. Kemudian kerjaannya cuman buka warung kecil. Pertanyaannya adalah mungkin gak jadi konglomerat? Kalau dalam kerja nyata kita seperti ini mungkin enggak? Yang mungkin adalah bahwa engkau enggak pernah akan kekurangan. Bukankah doamu dalam doa Bapa kami seperti itu? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu cukup saudara. Halo?
Berapa piring sih kalau kita lapar makan? Sepiring doang, itu pun bumbung ya kan? Bumbung. Sepiring doang tapi bumbung. Kadang-kala juga nggak habis. Kenapa? Menunya nggak hause. Nggak enak. Ngerti sampai di sini saudara? Makanya doanya ya wes gitu aja lah saudara. Sukses buat saudara, maju terus, Tuhan Yesus memberkati.